Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wenti Aprilianti Lakasi SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gorontalo. Pada video kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, siswa adalah anak yang semestinya tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan zamannya. Kemudian pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Yang ketiga yaitu tiga semboyan menjadi pilar dalam pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang kedua Ing Madya Mangunkasa, dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Kemudian kesimpulan yang keempat adalah pembelajaran yang menghambat kepada siswa, dan yang terakhir adalah pendidik yang menempatkan diri sebagai pamong dan juga sebagai penuntun. Setelah mempelajari modul 1.1, kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Oke, dalam kedudukan peran dan siswa di kelas, sebelumnya saya berpikir dan memperlakukan siswa sebagai objek pembelajaran. Mereka adalah sebuah kertas kosong yang masih memerlukan pendidikan dan perhatian serta ilmu pengetahuan mulai dari nol. Kemudian peran saya di dalam kelas itu merupakan panutan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Saya menjadikan diri saya sebagai satu-satunya sumber belajar siswa, dan pembelajaran sepenuhnya berpusat pada saya yang mengutamakan ketercapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan dalam proses pembelajaran, saya banyak menghabiskan waktu siswa dalam kelas, berusaha menghadirkan atau mengajak siswa berkhayal tentang materi yang saya jelaskan. Segala proses pembelajaran dilakukan dengan tujuan tercapainya nilai yang bagus untuk semua siswa. Setelah mempelajarinya, ternyata saya mengerti pendidikan pengajaran itu berbeda. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun dan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan, yang merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Setelah memahaminya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa saya pikirkan dan lakukan selama ini itu tidak tepat. Dalam pembelajaran, saya seharusnya tidak hanya berpatokan pada tujuan pembelajaran yang hanya menunjukkan nilai kognitif siswa, melainkan saya sebagai seorang guru harus menilai siswa secara subjektif dengan aspek kognitif, afektif, spiritual, dan psikomotor dengan berdasarkan keadaan kodrat alam dan zamannya, serta merujuk pada sosial kultural yang ada di tempat tinggal siswa. Selain itu, saya mengerti kedudukan dan peran siswa, di mana menempatkan mereka sebagai subjek pembelajaran. Mereka diberikan kebebasan dan dalam berekspresi, berpendapat, dan berkreasi. Karena pada hakikatnya siswa adalah anak yang pada dasarnya bukan kertas kosong, melainkan kertas yang bersketsa, di mana kitalah guru yang bertugas menebalkan sketsa tersebut. Kemudian peran saya sebagai guru, saya memahami diri saya bukan hanya sebagai guru, melainkan sebagai penuntun dan pamong untuk siswa, yang artinya saya memberikan kebebasan pada anak untuk berekspresi dengan cara dituntun, difasilitasi, dan didekati, sehingga saya dapat mengetahui karakteristik dari setiap siswa serta kelebihan dan kekurangan dari setiap siswa sebagai acuan dalam menentukan model atau proses pembelajaran. Dan untuk dalam proses pembelajaran itu semestinya pembelajaran saya lah baiknya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik dan tingkatan kemampuan dasar siswa. Dengan ini saya dapat menentukan langkah, metode, media, serta model pembelajaran seperti apa yang dapat diterapkan dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran KHD? Saya akan menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran, mengajak peserta didik turut serta dalam perencanaan pembelajaran, itu merancang pembelajaran bersama siswa, yakni pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan.
kemudian menerapkan pembiasan-pembiasan kecil dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.